permasalahannya memang kadang-kadang di Jakarta tapi kita selalu disalahkan, seperti banjir katanya datangnya dari Jabar, karena Jakarta sendiri seperti hutan kayu dan hutan panjang sudah tidak ada. Daripada nanti kasih lagi ke orang, lagi pegang airnya langsung. Iya. Mohon jangan hormat Bapak Wamen Pajajaran. Saya Komeng dari Jabar. Saya lahir dan besar di Jakarta, tapi pemerintah selalu menjabarkan, akhirnya saya pilih dapil Jabar. Alhamdulillah dan terima kasih saya bisa bertemu dengan kementerian yang selalu ulang tahun, Kemenhub. Sebuah kementerian yang tugasnya tidak ada urusan dengan kesehatan tapi menjaga paru-paru. Dan paru-paru ini bukan manusia, paru-paru dunia. Wah, saya kayak anggota dewan ini ditepoknya. Ya, dari Jabar sendiri sebenarnya cuman mohon perlindungan masalah deforestasi, makin hilangnya hutan, lahan hutan, seperti di Ciamis, hutan adat sudah hampir hilang, dan permasalahannya memang kadang-kadang di Jakarta tapi kita selalu disalahkan, seperti banjir katanya datangnya dari Jabar, karena Jakarta sendiri seperti hutan kayu dan hutan panjang sudah tidak ada, walaupun hewannya sudah masuk ke tol seperti kijang, dan kijang itu kijang Innova ya. Jadi cukup berat memang Jabar ini. Kijang dan pater. Bapak saya mau ngomong, Bu. Jadi mohon perlindungan itu saja, walaupun dari gubernur kita dari Jabar, KDM Komeng dan Mulyadi itu sudah memerintahkan untuk jaga hutan, jaga mata air, jaga satwa, sampai jaga malam kita untuk menjaga hutan ini bagaimana caranya. Dan memang agak sulit, di satu sisi kita membuka hutan untuk pangan karena ingin menjadi lumbung pangan, dan di satu sisi hutannya jadi semakin hilang. Jadi itu saja dari Jabar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfiansyah. Ibu Lolita silakan. Terima kasih Pak Ibu Pimpinan Bawaka. Selamat siang Bapak Menteri dan jajarannya. Saya Lalita dari Papua. Bapak, saya kemarin waktu turun reses ada Gunung Siklop, gunung yang kita sangat-sangat sayangi. Ternyata banyak illegal logging di sana, Bapak. Dan waktu saya ke Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan bilang, ya mau gimana Bu, kita tidak punya dana, tidak ada anggaran, kita nggak punya wewenang untuk bikin aturan apapun. Dan saya tanya, terus siapa yang jaga? Di sana polisi hutan cuma ada 2 atau 3 orang dengan gunung yang sebesar itu. Ya balik lagi Pak, katanya mereka tidak punya kewenangan untuk bikin aturan, dan juga dananya banyak ke pusat, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kalau kita tidak atasi dari sekarang, saya takut kehilangan Gunung Siklop itu Pak. Itu gunung yang sangat luar biasa indah, cagar alam, dan banyak binatang hayati dan segala macam di sana, bagus sekali. Dan sekarang saya lihat tuh udah banyak mulai kopong-kopong gitu loh Pak. Bahasa Jakarta, bolong-bolong. Karena illegal loggingnya tiap hari bertambah, dan mereka tuh ngambil kayu yang namanya kayu jenis kayu hitam, kayak kayu jati pohonnya, dan itu luar biasa mahal. Itu yang mereka incar Pak. Tolong kalau bisa diperhatikan Bapak, karena kita tidak mau lagi kehilangan Gunung Siklop seperti di Tembagapura. Terima kasih Bapak. Sampai Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lolita. Sudah selesai? Ya, Bu Ramiati silakan Bu Rami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan yang saya muliakan, bersama Bapak.
Menteri Kehutanan bersama Bapak Wakil dan seluruh jajaran, rekan-rekan kerja, anggota DPD RI yang saya dan saya banggakan. Ada dua hal Bapak setelah menyimak apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman, saya tidak perlu berpanjang-panjang. Nah, sebenarnya saya ingin yang panjang, tapi saya rakyat Yahya dari Provinsi Gorontalo. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama masalah peti, ya, yang saya laporkan kepada Bapak pada beberapa waktu yang lalu, yaitu pertambangan emas tanpa izin yang sudah saya laporkan kepada Bapak, dan di sini masih ada laporan itu. Mohon langkah-langkah apa yang dalam dari Kehutanan dalam menyikapi persoalan pertambangan peti yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang kedua, terkait dengan penyuluh kehutanan. Karena penyuluh ini ada dua, Pak, kategori keterampilan dan keahlian. Nah, kemudian untuk kategori keterampilan terdiri dari penyuluh kehutanan pemula, kehutanan terampil, penyuluh kehutanan mahir, dan penyuluh kehutanan penyelia. Nah, di Provinsi Gorontalo ini jumlah penyuluhnya ini hanya ada 7 orang. Memiliki 3 penyuluh kehutanan ahli muda yang harus merangkap semua pekerjaan jenjang jabatan keterampilan, 4 jenjang jabatan penyuluh, jenjang jabatan penyuluh pertama, jenjang penyuluh kehutanan ahli muda sendiri. Penyuluh mendapat biaya operasional 400.000 per bulan dari Pusat Penyuluhan Kehutanan. Namun untuk tahun 2025 ini ada pemangkasan anggaran, sehingganya penyuluh hanya mendapatkan 400.000 selama 7 bulan saja. Karena keterbatasan penyuluh, kami turun ke lapangan hanya 4 kali dalam sebulan di 17 kecamatan yang ada 120 desa di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Mohon jawabannya, Pak. Karena ini kita belum bicara soal polisi kehutanan. Bagaimana kehutanan menjadi paru-paru dunia, kata Polri. Tapi kalau penyuluh sama polisinya, kehutanannya sangat minim untuk kita. Oke. Nah, demikian saya kembalikan pimpinan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pramilati ini masalahnya konkret ini ya, jadi betul dijawab sebentar terkait yang disampaikan itu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.